Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini ya. Untuk pertemuan di awal ini, Ibu mau mengkondisikan untuk kamera. Mungkin nanti pada saat silahkan saja diaktifkan kamera, tapi untuk mikrofon selama penjelasan diharapkan untuk dinonaktifkan, terkecuali nanti pada saat sesi tanya jawab ya. Kabarnya gimana yang lain? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Kondisi sehat walafiat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk di instalasi motor listrik terkait dengan spesifikasi Smart Relay atau Mini PLC. Nah, di pertemuan pertama ini kompetensi dasar yang nanti akan kalian dapatkan yaitu 3.10 mengenai memahami spesifikasi Smart Relay. Nah, adapun dari pembelajaran ini ada peta konsep. Peta konsep di sini adalah apa saja yang akan kalian dapatkan mengenai materi spesifikasi Smart Relay. Nah, ada dua materi yang akan diberikan. Yang pertama itu mengenal relay dan yang kedua mengenal Smart Relay. Untuk pertemuan pertama mengenai 6 poin yang akan dibahas, yaitu definisi apa itu relay, kemudian fungsi relay, yang ketiganya dasar-dasar relay, kemudian bagian-bagian relay, kelima jenis-jenis relay, dan yang keenam prinsip kerja relay. Sementara yang mengenai smart relay itu nanti akan dibahas di pertemuan berikut. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama itu setelah kalian mengikuti pelajaran mengenal relay dan mengenal smart relay melalui virtual learning ya, Mas. Kita di sini menggunakan platform Zoom. Diharapkan kalian sebagai peserta didik itu dapat menjelaskan definisi dan fungsi relay. Minimal 2 relay yang berbeda dengan penuh percaya diri dan proaktif. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita ada diskusi kelompok ya. Melalui diskusi kelompok nanti bisa via chat di Google Classroom. Peserta didik mengklasifikasikan jenis-jenis relay secara faktual dan konseptual menurut dasar kelistrikan dengan proaktif dan toleran. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dia nanti bentuk penilaiannya di sini ada 3 penilaian yang akan dilakukan di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian penilaian yang kedua itu penilaian pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan biasanya tes tulis bisa berupa pilihan ganda dan esai, juga diskusi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan diskusi dan esai untuk penilaian pengetahuan tes tulisnya. Kemudian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Keterampilan di sini Ibu ambilnya karena ini masih bersifat teori ya untuk pertemuan yang sekarang ini, maka penilaian keterampilan Ibu ambil dari hasil diskusi nanti. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang sudah tahu relay? Apa itu relay? Ada yang tahu selain definisi? Ada yang bisa mengartikan apa itu relay? Sandi, udah kenal relay Sandi? Belum terlalu ngerti Bu. Pernah dengar relay? Biasanya yang hobinya di otomotif ya kayak di sepeda motor gitu, pasti pernah kenal relay, pernah dengar. Rian, Rafa kali? Lupa Bu, relay. Relay, pernah dengar relay? Kalau di sepeda motor biasanya relay buat apa dipasangnya? Di desain kayaknya Bu, desain motor. Desain motor ya. Berarti sebenarnya tahu ya, Fidelis? Tahu dikit doang Bu. Artinya sebenarnya kalian sudah pernah memanfaatkan ya kan? Tetapi untuk menerjemahkan secara definisi mungkin masih agak bingung ya kan? Nah, jadi relay itu sebenarnya dia piranti elektronika ya, alat elektronika yang biasanya berfungsi sebagai pengaman. Kenapa kita harus mempelajari relay? Di kelas 12 kalian instalasi motornya itu kan menggunakan PLC.
Nah, dasarnya PLC itu relay. Jadi harus betul-betul paham dasarnya ini. Jadi relay itu gitu ya, secara definisi dia adalah alat elektronika yang biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi sistem otomatis. Kalau dilihat dari definisi itu bisa kalian baca ya. Relay adalah piranti yang bekerja menggunakan elektromagnetik yang menggerakkan sejumlah kontaktor. Jadi di relay itu ada kontak-kontaknya, ya kan? Itu secara definisi. Kemudian untuk fungsinya, nah di sini relay fungsinya ada 4 yang harus kalian pelajari. Yang berikutnya adalah dasar-dasar relay, dan bagian-bagian relay. Relay ada 3 bagian ya di dalam mekaniknya. Yang pertama itu ada bagian common. Bagian common itu yang ini, bagian common. Ini ada plat ini di atas kumparan, ada plat armatur. Dia biasanya terhubung dengan normally close. Itu bagian common. Jadi nanti dia yang tertarik atau terlepas, yang bergerak bagian common. Kemudian bagian coil ini yang kuning, ya ini lilitan ya, kumparan. Itu merupakan komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet. Karena pada saat coil ini dapat sumber tegangan, ini ada kaki-kakinya di bawah ya. Kaki-kaki di bawah ini dapat sumber tegangan plus minus, maka terjadi induksi di lilitan tersebut sehingga menimbulkan medan magnet. Nah, pada saat inti besinya menjadi magnet, maka si plat common ini, yang plat armatur ini ketarik dan merubah arah kontak yang tadinya. Nah, ini bagian ketiga nih, kontak. Kontak terdiri dari normally close dan normally open. Jadi pada saat dia terjadi medan magnet, ya ada medan magnet, sehingga kontak yang normally open tertutup, ke close, normally close, jadi terbuka. Jenis-jenis, kita masuk ke jenis-jenis relay. Relay ada 3 jenis berdasarkan yang pertama cara kerja. Relay berdasarkan cara kerja itu contohnya normally open, normally. Kemudian ada relay berdasarkan pull and throw. Itu ada 4. Jadi ada SPST, kemudian SPDT, DPST dan DPDT. Kemudian yang ketiga, relay berdasarkan fungsi khusus. Fungsi khusus yang tadi misalkan timer gitu ya, karena dia fungsinya sebagai penunda. Kemudian ada latching relay. Latching relay juga sama, itu relay sebagai fungsi khusus. Jadi ada relay yang dia punya pengunci sendiri. Itu jenis-jenis relay. Nah, di sini Ibu ada video yang mungkin bisa di. Nah, baru ada. Sekarang ada suara. Di dalamnya terdapat Baru ada. Kecil, Bu. sehingga kalau kumparan indikasi arus listrik, maka ini akan menjadi elektromagnet. Di dalam relay terdapat itu kam yang dibuat jungkat-jungkit seperti ini, jungkat-jungkit ini, sehingga ini menjauh dari inti besi di sini, sehingga di sini akan nempel dengan saklar yang di atas. Lain halnya apabila di sini dikasih listrik, maka ini akan jadi elektromagnet. Maka besi di sini, armatur di sini akan tertarik. Seperti ini, sehingga lepas dari hubungannya dengan bas dan tersambung dengan saklar yang bawah. Kalau listrik di sini dihilangkan, maka kembali lagi kepada yang mana? Nah, ini kembali ke atas. Cara kerjanya. Jadi kalau dialiri listrik, dia akan nempel. Relay adalah suatu piranti yang bekerja dengan menggunakan elektromagnetik yang dapat menggerakkan sejumlah alat kontak ya, tadi normally open dan normally close-nya. Kemudian kesimpulan yang kedua, prinsip kerja relay diawali dari sebuah inti besi ya yang dililit kumparan. Kemudian kumparan tersebut berfungsi untuk mengendalikan inti besi. Apabila kumparan di area arus tadi kan ya, akan menunjukkan elektromagnetik
yang dapat menarik armatur sehingga kontak yang ada pada relay bergerak dari posisi sebelumnya, misalkan normally open, dia akan bergerak jadi normally close atau sebaliknya. Yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengamatan video tadi. Nah, kemudian di sini nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini sifatnya diskusi. Nanti Ibu kirim ke Google Classroom ya. Nah, ini berikut ini video beberapa jenis relay yang dipasang ke rangkaian paling sederhana lah, rangkaian paling gampang. Pergerakannya ya pada saat terjadi medan magnet ya, normally close-nya dan normally open-nya berpindah. Nah, ini kalau kita pakai push button, suplai tegangannya kita putus dan kita hubung menggunakan push button sehingga lampunya menyala bila ini kan aplikasinya untuk lampu sen. Sederhananya seperti ini untuk wiringnya. Ini yang menggunakan sumber baterai, misalkan koilnya DC berarti dialiri arus DC, kemudian nanti lampunya juga di situ misalkan kita sumbernya pakai DC gitu ya kalau tadi. Nah, kalau kamu perhatikan itu untuk menggerakkan motor DC ya, sifatnya kecil ya kan, karena itu sumbernya kan pakai baterai. Mungkin sebenarnya aplikasi-aplikasi tugas kalian adalah diskusi. Nanti form diskusinya sudah Ibu kirimkan, sudah Ibu sediakan, kemudian nanti Ibu kirim ke Google Classroom, bisa diakses. Kemudian itu di Edo. Oke, Dok. Juga Bu. Tadi jenis relay ada berapa macam, Dok? Ada 2 Bu. Kayaknya. Berdasarkan cara kerja. Berdasarkan cara kerja ada 2. Oke. Wahyu Nur. Kan ada 2 tuh tadi. Berdasarkan cara kerja, apa sama apa? Bu, saya telat Bu masuknya. Alasan. Dok, Apa Bu? relay tadi kata Edo, relay itu ada 2 jenis berdasarkan cara kerja. Nah, satunya apa, 2-nya apa? Oh, satunya normally close sama satunya normally open. Oke, good job. Woi. Bagus jawabannya. Plus dulu. Seganteng. Pertanyaan berikutnya. Haidar. Cewek. Haidar, diaktifin aja Bu, dulu. baterai saya lobet Bu. Oke. Kalau time delay relay itu termasuk jenis relay mati lampu. apa? Time delay relay, timer TDR. kan termasuk relay itu. Nah, dia jenis relay berdasarkan apa? Kalau tadi Edo jawabannya kan berdasarkan cara kerja, normally open, normally close. Nah, kalau timer dia jenis relay berdasarkan apa tadi? Kan ada 3. Jenis khusus. Good job. Ya, jawabannya betul. Oke. Untuk penutup supaya semuanya bernilai ibadah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga di waktu yang singkat, di pertemuan juga singkat ini kita membawa kebaikan, ilmunya bisa bermanfaat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke pemrograman smart relay. Sebenarnya yang minggu lalu kita masuk ke pemrograman. Satu, tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID. Kalau keluar rumah ikuti protokol kesehatan, ya pakai masker. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.